Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah pagi ini kita bisa menyempurnakan amal-amal saleh, yaitu dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita kembali membaca dan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang surat Al-A'raf ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijul jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Surat Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wastakbaru anha, kemudian menyombongkan diri dan tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama. Bagi mereka yang menyombongkan, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama, maka tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannah, dan tidak dimasukkan ke dalam surga, hatta yalijul jamalu fi samil khiyat, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum jahit. Ini menunjukkan bahwasanya mustahil bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri dan tidak mau melaksanakan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dibukakan baginya pintu langit dan tidak akan masuk ke dalam surga, hatta yalijul jamalu fi samil khiyat, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya adalah tidak mungkin dan mustahil bagi orang seperti ini yang mendustakan ayat Allah dan menyombongkan diri dalam beramal. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. La tufattahu lahum abwabus sama. Kita akan baca tafsiran dari surat Al-A'raf ayat 40 ini. La tufattahu lahum abwabus sama. Kila al-qurat, yang maksud dengan ini adalah la yurfa'u lahum minha amalun salihun wa la du'a, bahwasanya amal soleh dan doa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah la yurfa'u ila sama, tidak diangkat ke langit. Maksudnya amal solehnya, doanya yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada Ibnu Abbas Bakir al-Murad, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan la tufattahu abwabus sama, yang dimaksud dengan tidak dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit adalah la tuftahu li arwahihim wa abwabus sama, tidak dibukakan bagi arwah mereka, bagi ruh mereka pintu langit. Jadi ketika kita kondisi sakaratul maut, ketika
ketika malaikat mencabut nyawa seseorang, habis itu setelah dicabut diangkat ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruhnya diangkat, la tufattahu abwabus sama, maka malaikat menghalangi, tidak boleh naik ke langit, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sampaikan tentang kondisi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, bagaimana ruhnya, bagaimana malaikat sakratul maut mencabut nyawanya. Anwar Rasulullah SAW dari bahwasanya Rasulullah SAW dzakara qabda ruhil fajir. Rasulullah SAW mengingatkan ketika ruhnya orang-orang pendosa yang suka buat dosa, wa annahu yas'alu bihi ila sama. Kemudian ketika ruhnya itu setelah diambil, ruhnya itu diangkat ke langit. Fa yas'alu biha fala tamurru ala mala'in min malaikah. Malaikat ini naik ke langit dengan membawa sang pendosa ini. Ketika itu ada malaikat yang menghadangnya. Ada malaikat yang menghadang. Mahadzal ruhul khabith. Malaikat ketika itu bertanya, ya, karena ruh pendosa suka melakukan perbuatan maksiat, mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, membohongi atau mendustai ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bau ruhnya itu busuk. Ya, malaikat sudah mencium, ya. Malaikat sudah mencium bau busuk ruh orang-orang yang suka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mahadzal ruhul khabith. Ini ruh siapa? Baunya sangat busuk sekali. Fa yaqulu fulan bin bi'abhi asma'i allati kanu yad'u biha fid dunya. Kemudian disebutkan ini adalah ruhnya si fulan. Disebutkan nama yang paling jelek ketika di dunia yang dinamakan kepada hatta yad'u biha ila sama, sampai ke langit. Fa yastaftihu bi'abha fala yuftah. Ketika itu minta dibukakan pintu langit, fala yuftah, dan tidak dibukakan baginya. Kenapa? Karena ruh ini adalah punya orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beramal saleh. Semua para Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, ya, surat Al-A'raf ayat 40. La tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijul jamalu fi samil khiyam. Dan tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan juga tidak dimasukkan ke dalam surga hatta yalijul jamalu fi samil khiyam, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini adalah satu kemustahilan, tidak mungkin, tidak akan pernah terjadi. Mana mungkin unta yang begitu besar masuk ke dalam lubang jarum? Tidak mungkin. Kharaja Rasulullah SAW, para sahabat pernah keluar bersama Rasulullah SAW fi jazanati rajulin minal ansar. Para sahabat bersama Rasulullah pernah menghadiri atau melihat jenazah seseorang dari kaum Ansar. Ya. Jadi Rasulullah sahabat bersama Rasulullah melihat jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Fantahina ila qabri wa lamma yulham. Kemudian kami pergi ke kuburnya, ya, ketika yang lahannya digali. Ya. Jadi para sahabat bersama Rasulullah mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar, mengantarkan kuburnya dan juga melihat bagaimana penggalian liang lahannya. Fadalah Rasulullah SAW, kemudian setelah itu Rasulullah SAW duduk. Wajelasna haulahu, kemudian para sahabat yang lainnya
duduk mengitari Rasulullah SAW. Karena ala rusina tayra, seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung yang berterbangan. Nah, jadi ketika para sahabat bersama Rasulullah duduk-duduk, seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung yang berterbangan. Wa fi yadihi udun yang kutubi fil ardi. Kemudian di tangan Rasulullah itu ada sepotong kayu, kemudian dari itu dipukul-pukulkan ke tangan. Farafa Rasul faqala, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, menongakkan kepalanya dan bersabda, "Istaizu billahi min adzabil qabri." Hendaklah kalian semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sudah tahu gitu, bagaimana pedihnya siksaannya azab kubur. Oleh karena itu Rasulullah perintahkan kepada para sahabatnya, istaizu min adzabil qabri. Lindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari pedihnya azab kubur. Marrataini aw thalathatan. Ya, Rasulullah mengulanginya 2 sampai 3 kali. Ya, ini menunjukkan penekanan kepada para sahabatnya bahwasanya azab kubur itu sangat pedih sekali. Oleh karena itu adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai kita terkena azab kubur. Tsumma qala innal 'abdal mu'min, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal 'abdal mu'min, bahwasanya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza kana fil qita'i min dunya, apabila orang yang beriman dalam kondisi sakaratul maut, fil qita'i dunya wa iqbal ila al-akhirah, dalam kondisi sakaratul maut, nazala ilaihil malaikah, kemudian turunlah kepadanya malaikat. Jadi orang mukmin ketika sakaratul maut turun kepadanya malaikat, malaikat menghampirinya minas sama'i dari bidul wujuh, dalam kondisi wajahnya bersinar-sinar. Wajah malaikat tadi bersinar-sinar, wajahnya bersih, putih bersih. Karena wujuhum musyams, seakan-akan wajahnya itu matahari, saking bersihnya, saking putihnya, wajahnya itu bersinar. Ka'anna wujuhahum musyams sama'un, seakan-akan wajahnya seperti matahari. Kafana min akfanil jannah, kemudian bersama malaikat tadi itu dia juga membawa kain kafan dari surga. Kalau kain kafan dari surga, ya sudah tentu bagus, wangi, bersih, karena dibawa dari surga. Wa hanut min hanutil jannah, kemudian kapur bagus dari surga pula. Jadi perlengkapannya sudah dibawa oleh malaikat. Ketika malaikat datang menghadap orang-orang, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa orang-orang beriman, sudah disiapkan semuanya, kain kafannya dari surga, kafan bagusnya juga dari surga. Hatta jadi suminhu madda basari, kemudian tidak lama, ketika malaikat mencabut nyawanya, malaikat tidak mau lama-lama ada di tangannya, langsung dipindahkan, diletakkan di kain kafan yang sudah dibawa, tidak sudah disiapkan kain kafan dan kapur baru dari surga tadi. Hatta yajlisu ila rasihi fa yaqul, kemudian malaikat berkata, ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang bersih. Ini yang disampaikan malaikat kepada orang beriman atau ruhnya orang beriman ketika mencabut nyawanya. Ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang bersih, jiwa yang baik, ukhraji ila maghfiratin minallahi wa ridwani, keluarlah. Jadi dituntun oleh malaikat. Ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang yang beriman, benar-benar dituntun dengan baiknya, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ukhraji ila maghfirah, keluarlah menuju ampunan Tuhanmu, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa ridwani, dan keridhaannya. Qala
takhrujun tasir kama tasilul qatarah minas samai. Kemudian nyawa orang beriman tadi mengalir dengan secara pelan, dengan secara baik gitu kan. Karena dari awal sudah dituntun oleh malaikat ya, dengan cara yang baik, maka ruhnya keluar dengan cara yang baik, pelan, ya, tidak merasakan sakit sedikit pun gitu ya, dengan penuh senyuman. Fayakhudha fa idza akhadha lam yada'a. Kemudian malaikat mengambil ruhnya fiyadihi tarfatul aini hatta yakhudha fa yajulu fi dzalikal kafan. Kemudian ruh tadi itu diletakkan di atas kain kafan, diletakkan di atas kapur barus yang sudah dipersiapkan dari awal. Yakhruju minha qatiyabun nafati miski wujida ala wajhil ardi. Yang mana ruhnya tadi itu mengeluarkan bau yang sangat wangi seperti baunya misk ya. Bau yang paling kita wangian yang paling wangi di dunia, yang paling wangi gitu. Bau yang paling wangi. Al-misk wujida ala wajhil ardi itu adalah bau yang bau wangi yang paling wangi ya, yang ada di dunia ini. Fayasrudu biha fala yamurru yakni biha ala malaik. Kemudian malaikat membawa ruh tadi itu naik ke langit. Ala malaikat illa qalu. Kemudian ketika dalam perjalanan dicegat oleh malaikat yang lain. Ya, dicegat oleh malaikat yang lain. Qalu ma hadzal ruh thayyib. Ini ruhnya siapa? Kok baunya wangi banget? Harum banget baunya. Ditanya, ya dicegat oleh malaikat langit ya. Fayaqul, kemudian malaikat yang membawa ruh itu berkata, fulan bin fulan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan bi ahsani asma'i allati kanu yusammu biha fid dunya. Disebutkan nama yang dinamakan padanya ketika ada di dunia. Hatta yatawi ila sama'i dunya. Kemudian sampai ke dunia, fayastanfihu lahu fayafaqahu fayusaimu min kulli sama'in. Kemudian terus didampingi oleh malaikat-malaikat yang lain sampai ke langit yang berikutnya. Jadi ruhnya orang-orang beriman ya, ketika dibawa ke langit ya, ketika itu dicegat oleh malaikat langit, dia mencium bau yang sangat wangi. Akhirnya ruh tadi itu terus didampingi sampai akhir. Hatta yang taibi ila sama'i sabiyah, sampai ke langit ke-7 terus didampingi. Fayaqulu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, uktubu kitab abdi fi illiyin, maka tulislah kitab amalnya, catatan amalnya, dan tempatkan fi illiyin, di tempat tertinggi. Jadi catatan amalnya ditulis, dibukukan, dan catatan itu ditempatkan di tempat yang tertinggi. Wa'idu ilal ardi. Ketika catatan amalnya sudah ditempatkan di tempat tertinggi, kemudian Allah sampaikan wa'idu ilal ardi, dan kembalikan ruhnya ke bumi. Kembalikan ruhnya kepada yang punya. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha akhrijuhum. Karena awalnya mereka, aku telah menciptakannya darinya ya, dari bumi atau dari tanah, wa'iduhum minha, dan kemudian kembalikan dia ke bumi. Kemudian malaikat berkata, fatu'adu ruhu fayatihi malakaini. Kemudian ruhnya dikembalikan ya. Jadi setelah ruh itu dicabut, dibawa ke langit, ada Allah Subhanahu wa taala, catatan amalnya sudah ditempatkan di tempat tertinggi, ruhnya dikembalikan. Fata'udu ruhu fayatihi malakaini. Kemudian ketika jasadnya atau mayitnya berada di yang lahat, datanglah dua malaikat ya, datang dua malaikat. Fayati malakani fayajlisani fayaqulan. Kemudian datang dua malaikat dan mayatnya tadi didudukkan ya, fayaqula, dua malaikat itu berkata, man rabbuka, siapa Tuhan? Fayaqul
orang beriman tadi, terkait orang beriman nanti berkata menjawab, Rabbi Allah, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaqulani lahu ma dinuka, kemudian dua malaikat itu mulai bertanya, ma dinuka, apa agamamu? Kemudian dijawab lagi, dinil Islam, agamaku adalah agama Islam. Fayaqula, pertanyaan ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapakah lelaki yang diutus ini, yang diutus kepadamu ini? Kata malaikat. Kemudian dijawab, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, fayaqulu lahu wa ma ilmuka, siapa yang mengajarkanmu bahwasanya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dijawab, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, aku membaca Al-Qur'an. Fa'amantu bihi wa sadaqtu, aku iman kepadanya, pada ayat Al-Quran tersebut, wa sadaqtu, dan aku membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Fa yunadi munadi fis sama, kemudian dipanggillah penghuni langit, ana sadaqal abdi fafrusu fil jannah, telah benar hamba ini, telah benar hambaku ini, fafrusu fil jannah, maka bentangkanlah permadani di surga. Jadi sudah disiapkan tempatnya, sudah disiapkan tempatnya di surga. Wal bisu minal jannah, dan pakaikanlah kepadanya pakaian yang ada di surga, pakaian yang indah. Waftahu lahu baba ilal jannah, dan bukakanlah kepadanya pintu untuk masuk ke dalam surga. Fayatihi min ruhi wa tibihi, maka datanglah kepadanya ruh dan bau wanginya. Fayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, ya, ketika itu dilapangkanlah kuburnya, ya, sepanjang mata memandang. Ya. Setelah ditanya-tanya oleh malaikat, ya, siapa nabimu, siapa agamamu, ditanya-tanya oleh malaikat. Ketika pertanyaannya sesuai dengan yang diinginkan oleh malaikat, karena ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, akan disiapkanlah yang terbaik untuk orang yang beriman ini. Qala ayatu rajulun usrul wajhi, kemudian datanglah seorang laki-laki yang mempunyai wajah yang berseri-seri, asnafiyah, dan pakaiannya juga putih bersih, taiburi, dan baunya juga wangi. Fayaqul, dan mengatakan, abshir billadzi bisyurri hadza yaum alladzi kunta tu'adun, dan beri kabar gembira, informasikanlah kepada dia, ya, orang yang beriman tadi itu, hadza yaumul ladzi kunta tu'adun, inilah hari yang mana yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan apabila ada orang yang beriman dan beramal saleh, telah menjanjikan kehidupan yang terbaik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di akhirat nanti. Ya, mereka mengatakan ada yaumul ladzi tu'adun, inilah hari yang telah dijanjikan, yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yaqulu lahu, kemudian ya, orang beriman tadi berkata, man anta, kamu siapa? Fawajuka wajhu yaji'u bil khair, aku ini adalah amal soleh yang pernah engkau lakukan selama di dunia dulu. Fayaqula rabbi aqimis sa'a, kemudian orang beriman itu berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rabbi aqimis sa'a, tolong hari kiamatnya dipercepat sekarang saja, ya. Jangan lama-lama. Kenapa dia berdoa supaya hari kiamat dipercepat? Karena dia sudah melihat gambaran bagaimana kehidupan di akhirat, bagaimana keindahannya, pakaian yang bagus, minuman yang enak, semuanya yang enak-enak sudah digambarkan oleh malaikat. Karena itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rabbi aqimis sa'a, ya Allah, ya Tuhan, sekarang saja, jangan lama-lama hari kiamatnya. Saya udah gak sabaran untuk masuk ke dalam surga. Rabbi aqimis sa'a, diulang-ulang oleh orang yang tadi itu, supaya hari kiamat ini dipercepat, hatta aju ila ahli wa mali, sehingga saya bisa bertemu dengan keluarga dan harta benda saya.
tidak sabaran ya masuk ke dalam surga dan bertemu dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, dengan anak istrinya. Kalau ini abdul kafir, kemudian kalau kita di sini, kemudian wainal abdul kafir, sedangkan orang-orang kafir. Ya, tadi kan digambarkan bagaimana orang yang beriman ketika dalam keadaan sakaratul maut, bagaimana malaikat membimbingnya dengan penuh kelembutan. Wa idza adal kafir, sedangkan orang kafir idza kana fi kitab dunia, apabila dalam kondisi sakaratul maut, nazalaihim nasamal malaikat sudal wujuh mahum, datanglah malaikat kepadanya. Malaikat menjemput nyawa dalam kondisi wajahnya sangat hitam, seram, menyeramkan. Jadi malaikat yang datang kepada orang yang beriman itu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bagus dengan bau yang sangat bagus. Berbeda dengan orang kafir. Ya, ketika dalam keadaan sakaratul maut, malaikat maut datang kepadanya dalam keadaan wajahnya yang seram, baunya juga nggak sedap. Fa'idhi suminhu madabasar. Kemudian duduk bersamanya, kemudian malakul mauti hatta yusila rasi. Kemudian malaikat ini duduk di atas kepalanya. Ya, malaikat ini duduk di atas kepala orang kafir tadi. Ya, malaikat dalam yang bentuknya yang sangat, yang menyeramkan. Fayaqulu ayyuhan nafsul khabithah, wahai jiwa, wahai ruh yang jelek, yang buruk. Kata malaikat, ukhruji ila saktillah wa ghadab. Keluarlah, ya segera keluar dengan paksa, dengan kasarnya. Jadi malaikat mencabut nyawa orang kafir itu dengan cara yang kasar. Ukhruji ila saktillah, keluarlah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wala fatufariqu fi jasadi, kemudian terpisahlah ruh dengan jasadnya. Jadi malaikat mencabutnya dengan sangat kasar. Wa yas'alu biha fala yamurru bi ala malaikati illa qalu. Kemudian dibawalah naik ke langit dan melewati dicegat oleh para malaikat menjaga langit. Qalu ma hadzal ruhul khabith. Ini ruh siapa? Ini bau banget. Nah, jadi malaikat sudah mencium dari kejauhan, malaikat sudah mencium baunya kayak kata sedap baunya. Fayaqul fulan bin fulan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan, biar wahi asma'i, dan menyebutkan nama yang dinamakan kepadanya ketika dunia. Hatta yantahi ila samai dunia fa yastahlahu fala, kemudian minta dibukakan pintu langit, fala yuftah, dan tidak dibukakan. Ya, tidak boleh lewat. Ini ruhnya orang kafir ini bau banget. Tidak boleh naik ke langit. La yuftah, semua qala Rasulullah. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, la tuftahu lahu abwabus sama, dan tidak dibukakan baginya pintu langit, wala yadkhulul jannah, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga, hatta yalijul jamalu fi samil khiyam, sampai kita masuk ke dalam lubang jarum. Fa yaqulu wa ta'ala azza wa jalla, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Ya, setelah diketahui, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, uktubu kitabahu, maka tulislah catatan amalnya fi sijjin, di tempat yang paling rendah. Kalau ruhnya atau catatan amal orang yang beriman tadi ditempatkan di tempat yang paling tinggi, sedangkan catatan amal orang kafir itu ditempatkan di sijjin fil ardi sufla, di bumi yang paling rendah. Fatutrahu turhan, mau dilemparkan begitu saja. Ya, kalau catatan amal orang beriman disusun dengan rapi, ya, sedangkan catatan amal orang-orang kafir ditempatkan di tempat yang paling rendah, dilemparkan saja begitu, ya, tidak disusun, berantakan. Subhanahu wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas samai. Siapa yang bersekutukan Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annama kharra minas sama, seakan-akan dia menghinakan diri di atas di langit.
Fatu'adu ruhu fi jasad, kemudian setelah itu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Ya, setelah dia lagi ditolak, tak boleh naik. Ya, ruh tadi dikembalikan ke jasadnya. Wa yatihi malakani fa yajlisani, kemudian datanglah kepadanya dua malaikat dan mendudukannya. Ya, mendudukannya. Kemudian malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Fa yaqulu, la adri. Saya tidak tahu. Kalau secara teori ini pertanyaannya sangat gampang. Gampang gitu. Kita hafalkan saja dari sekarang, siapa Tuhan? Tuhan adalah Allah gitu. Tapi ketika ditanya sama malaikat mungkar nantinya gitu, nggak bisa seperti itu. Hafalan yang pernah kita hafalkan dulu itu kan hilang semuanya. Walaupun ini adalah pertanyaan yang sangat gampang dan sepele. Mantra bukan, tapi mengatakan dengan ketawa gitu kan. Dengan senangnya, adri, saya tidak tahu. Kemudian pertanyaan kedua, madinuka, apa agamamu? Dia jawab dengan ketawa lagi. La adri, saya juga tidak tahu. Kamu tanyain apa sih gitu kan? Tidak tahu. Mahadarajul. Kemudian pertanyaan ketiga, mahadarajul ladzi bu'itsa bikum, siapa nih laki-laki yang diutus kepadamu? Yang dimaksud adalah Muhammad. Kemudian jawab, saya juga tidak tahu. Tiga pertanyaan yang diajukan, jawabnya adalah la adri, saya tidak tahu. Fayunadi, munadi minas sama, kemudian dipanggillah penduduk langit. Angkataba fa'ufrishu binan nar, maka berikan gambaran kepadanya, bentanglah kepada mereka gambaran kehidupannya di neraka, diperlihatkan kepadanya tentang bodinya kehidupan di neraka. Ada yaumul ladzi kunta tu'adun, inilah kehidupan yang telah dijanjikan kepadamu ketika dunia. Kalau melakukan keburukan, kemaksiatan, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, inilah janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang yang beriman, ya janjinya itu adalah kebaikan, kesenangan. Ya, kalau orang yang kafir dan mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan adalah itu keburukan. Ya. Man anta? Ya, orang kafir itu bertanya, kamu siapa? Saya ini adalah amalmu selama di dunia, amal atau keburukanmu selama dunia. Fa yaqulu bila tutbisa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Rabbi la tutbisa. Ya Allah, ya Tuhan, jangan dibangkitkan. Jangan, ya, hari kiamat itu tunggu dulu, jangan sekarang, nanti saja gitu kan ya. Ya, dia menyesali gitu kan. Setelah melihat, sebenarnya Allah Subhanahu sudah ingatkan, selama dunia sudah diingatkan, ini loh akibatnya kalau kita tidak mau beramal soleh. Inilah akibatnya bagi orang yang kafir. Kan? Tapi setelah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana akibatnya, kan, ya? Bagaimana posisinya di akhirat nanti, maka doanya apa? Lah, aku bisa, jangan wujudkan gitu kan ya. Hari kiamat ini gitu kan. Dia menyesali. Waqala Ahmad ila janazatin fadharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazatin. Nah, seperti itu doanya orang-orang yang kafir ketika sudah bersilah, diperlihatkan kepada mereka bagaimana akhirnya karena melakukan atau tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza kharaja Rasulullah sallallahu ala kulli malikin minas sama. Kemudian dikeluarkanlah ruhnya, wa kullu malikin minas sama futiyat abwaabus sama. Laisa min ahli babil illa, dibukakanlah pintu lagi kepadanya, tapi bukan dari pintu yang seperti pintu yang dibukakan kepada ruhnya orang-orang yang beriman. Fa yadribu darbatan ukhra, kemudian dipukul, ya, dipukul. Karena dia tidak bisa menjawab ya, pertanyaan malaikat, ya, setiap kali ditanya jawabnya adalah la adri gitu. Ya, maka dipersiapkan, diperlihatkan kepadanya bagaimana kehidupannya.
fadarbahu darbatan ukhra, kemudian dipukul, fayusihu sayhatan yasma'u kulla syai' illa tsaqalaini, kemudian teriakannya itu didengar oleh semua makhluk. Jemaah Rasul yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang cukup panjang ya. Rasulullah SAW gambarkan kepada kita bagaimana akhirnya, bagaimana akibatnya gitu kan. Pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang kafir. Ya, perlakuan mereka juga berbeda. Nah, inilah mudah-mudahan ini kita mendapat gambaran ya. Kita dapat gambaran tentang bagaimana akibatnya. Jangan sampai setelah dikubur atau di liang lahat, setelah malaikat mungkar dan nakir menanya kita baru sadar. Jangan sampai sekarang saja gitu. Sekarang saja gitu kan ya. Kita menyadari gitu kan, dan kita beramal soleh ya kan, karena amal soleh itulah yang akan menemani kita, mendampingi kita nantinya gitu kan, ketika dikubur gitu kan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang hayat dan thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Ya, itu yang dapat kita sampaikan dalam hari ini tentang tadabbur surat Al-A'raf ayat 40 ya. Ayat